Jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai transformasi digital. Apakah transformasi digital itu? Transformasi digital adalah suatu proses perubahan ke masa depan irreversible change yang didasari pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara signifikan untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan atau korporasi. Transformasi digital dapat juga diartikan sebagai pengintegrasian teknologi pada semua area dalam kehidupan manusia. Adapun tahapan yang harus dilalui dalam transformasi digital. 6 tahapan transformasi digital, yaitu tahap 1, business as usual, di mana organisasi beroperasi dengan perspektif warisan pelanggan, proses, metode, model bisnis, dan teknologi yang familiar, dan meyakini bahwa hal tersebut tetap menjadi solusi relevansi digital. Tahap 2, present and activity, di mana kantong eksperimen mendorong literasi dan kreativitas digital, meskipun berbeda-beda, di seluruh organisasi, sekaligus bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat titik kontak dan proses tertentu. Tahap 3, formalize. Pada tahap ini, eksperimen menjadi disengaja sambil mengeksekusi pada tingkat yang lebih menjanjikan dan mampu inisiatif menjadi lebih berani dan sebagai hasilnya, agen perubahan mencari dukungan eksekutif untuk sumber daya dan teknologi baru. Tahap 4, strategik. Masing-masing kelompok menyadari kekuatan kolaborasi karena penelitian, kerja, dan wawasan mereka berkontribusi pada peta jalan strategis baru yang merencanakan kepemilikan, upaya, dan investasi transformasi digital. Tahap 5, convergent. Tim transformasi digital yang berdedikasi dibentuk untuk memandu strategi dan operasi berdasarkan tujuan bisnis dan berpusat pada pelanggan. Infrastruktur baru organisasi mulai terbentuk seiring dengan semakin kokohnya peran, keahlian, model, proses, dan sistem untuk mendukung transformasi. Tahap 6, innovative and adaptive. Transformasi digital menjadi cara bisnis karena para eksekutif dan ahli strategi menyadari bahwa perubahan bersifat konstan. Ekosistem baru dibentuk untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti tren teknologi dan pasar dalam tahap uji coba dan, pada akhirnya, dalam skala besar. Apa kunci keberhasilan dilaksanakannya? Transformasi digital. Komitmen dari pimpinan perusahaan, dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, roadmap yang jelas dan terukur, sumber daya manusia yang kompeten, ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan, adanya insentif keberhasilan yang menarik. Contoh transformasi digital. Disrupsi teknologi dan digital. Disrupsi menggantikan pasar lama industri dan teknologi dan menghasilkan kebaruan yang lebih efisien dan menyeluruh. Ia bersifat destruktif dan kreatif. Disrupsi dapat membawa perubahan positif dan negatif. Dampak positifnya, disrupsi dapat meningkatkan efisiensi, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap berbagai layanan. Dampak negatifnya, disrupsi dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan, ketimpangan sosial, dan masalah keamanan data. Apa yang dimaksud IoT? IoT adalah teknologi yang memungkinkan segala hal terkoneksi dengan internet. Semakin banyak perangkat yang terhubung ke internet setiap hari, membuat hidup kita lebih mudah dan lebih efisien. Produk-produk pintar tersebut dapat dikontrol dari jarak jauh melalui ponsel atau komputer Anda. Cara kerja IoT. Transformasi digital, revolusi 1.0. Contoh, penggunaan mesin uap untuk mengotomatisasi proses manufaktur, menggantikan tenaga manusia. Transformasi digital, revolusi 2.0. Contoh, penerapan jalur perakitan
dan produksi massal menggunakan tenaga listrik, meningkatkan efisiensi dan output. Transformasi digital, revolusi 3.0. Contoh, penggunaan komputer dan teknologi digital untuk mengotomatisasi tugas dan proses, meningkatkan akurasi dan kecepatan. Transformasi digital, revolusi 4.0. Contoh, penerapan Internet of Things IoT, Big Data, dan Artificial Intelligence AI untuk mengoptimalkan proses, memprediksi permintaan, dan meningkatkan pengambilan keputusan. Transformasi digital, revolusi 5.0. Contoh, kolaborasi erat antara manusia dan mesin dengan AI yang membantu tugas kompleks dan meningkatkan kemampuan manusia. Penugasan, monitoring polusi udara dengan memanfaatkan Google Earth Engine, daerah Jakarta. Pada penugasan kali ini, kelompok saya mengambil pembahasan mengenai polusi udara yang ada di Indonesia. Pada percobaan ini, kelompok saya mengambil lokasi di daerah Jakarta dan menggunakan bantuan aplikasi Google Earth Engine atau GEE. Adapun tujuan dari dilakukannya percobaan ini yaitu untuk memonitor konsentrasi nitrogen dioksida NO2 sebagai salah satu polutan udara utama dengan memanfaatkan Google Earth Engine GEE sebagai platform berbasis cloud. Bisa dilihat di layar, berikut adalah skrip yang kita coba untuk melihat keadaan udara di Jakarta. Skrip tersebut dicari dari ChatGPT dan yang kemudian skrip ini akan diolah di GEE untuk dilihat hasil akhirnya. Dan ini merupakan hasil akhir dari percobaan kami.